Lalu kita akan offset 12 cm untuk membuat kuda-kuda. Rangka kuda-kuda kita gunakan kayu dengan ukuran 8/12. Kita filet, kita rubah menjadi layar kayu, rubah. Setelah itu kita akan membuat balok tembok, gording, dan nok. Kita gunakan arsiran ANSI 131, kita setting skalanya. Jika sudah, kita akan rubah dia ke layar arsiran dan kita rubah ke layar kayu. Lalu kita copy, kita duplikat, kencang kita rotasi, lalu kita pasangkan pada bagian ring bulb. Setelah itu kita move agak ke atas, lalu kita turunkan dia sekitar 2 cm. Kita hapus, kita trim bagian yang tidak perlu. Jadi kita turunkan sekitar 1/6H. Kita offset sekitar 10 cm untuk membuat kaki kuda-kuda. Kita extend, kita buat bentangan untuk kuda-kuda, akan buat as tengahnya. Kita offset 6 cm setengahnya, kita MA untuk membuat as tengah. Selanjutnya kita akan buat garis dengan sudut 35 derajat sesuai sudut atapnya. Kita offset 0,06 dua kali, jadi 0,12. Lalu kita MA, kita hapus, kita akan MA menjadi layar kayu semuanya. Kita trim bagian yang tidak perlu, kita trim kembali, lalu kita trim. Kita akan buat balok kunci dengan kayu 8/12 juga. Untuk panjangnya kita buat 1 meter, jadi kita offset setengah meter. Di sini kita akan membuat kuda-kuda separuh saja dulu, jadi nanti setelah jadi separuh nanti kita akan mirror. Setelah kita MA biar sama layarnya, sudah jadi balok kuncinya. Selanjutnya kita offset untuk membuat sokong kuda-kuda. Kita cari as tengahnya dari kaki kuda-kuda, kita offset 6 cm 6 cm. Selanjutnya kita akan tarik, lalu kita akan offset lagi 6 cm untuk menentukan as. Offset 6 cm. Kita hapus garis bantunya. Setelah ini kita akan pindah dulu, kita stretch, kita hapus, kita offset 6 cm 6 cm, lalu kita MA biar layarnya sama. Kita MA kembali, lalu kita hapus. Setelah itu kita akan membuat take. Kita buat take sedalam 2 cm. Kita buat 1/6H. Sama pada bagian hubungan antara kaki dan sokong juga kita buat 1/6H atau sekitar kurang lebih 2 cm. Kita trim,
bagian antara kaki dan tiang kita bikin juga 2 cm sama, kita trim, lalu kita MA. Bagian bawah kita bikin 2 cm juga, kita potong, kita MA biar sama layarnya. Setelah itu kita akan membuat lubang dan panjang untuk pen atau burusnya. Untuk lubangnya kita desain sampai setengah H, kita ganti dengan layar putus strip tipis, edit 0,02 untuk skala garisnya. Lalu untuk pennya kita kurangi sekitar 1 cm dari kedalaman burus, lalu kita trim. Jadi antara pen dan lubang masih ada spelling sekitar 1 cm. Bagian atas sama, hubungan kayu di atas. Kita copy dulu, lalu kita fillet. Kita akan buat untuk spellingnya sekitar 1 cm. Lalu kita trim, kita MA dengan yang sudah ada, sudah jadi. Selanjutnya untuk bagian hubungan antara sokong dan kaki kuda-kuda sama, kita akan buat lubang dan burus atau pennya. Kita fillet dia, kita copy 1 cm, kita extend, kita fillet, kita MA, maka sudah jadi. Selanjutnya pada bagian balok tarik dan kaki kuda-kuda, kita copy, kita buat lubangnya dulu, kita fillet, kita offset 1 cm ke atas, kita trim bagian yang tidak perlu, lalu kita MA. Setelah itu kita akan buat tusuk. Jadi balok tembok kita pegas sekitar 3 cm ke bawah. Sudah kita pegas, lalu kita extend tusuknya. Kita offset 7 cm karena kita menggunakan tusuk 5/7. Lalu kita BO untuk balok temboknya. Jadi balok tembok sudah berbentuk kita pegas. Untuk tempat memaku tusuk dengan paku, kita rubah jadi layar 0,13. Selanjutnya kita akan membuat cording. Kita rotasi 35 derajat sesuai sudut. Lalu kita akan move pada bagian tusuk. Selanjutnya kita akan bikin tupai. Kita bikin tupai cording atau pengganjal cording. Kita bikin dengan kayu 8/12. Kita offset lagi untuk bagian belakang. Kita tarik, kita extend dia, lalu kita polyline. Lalu kita akan copy dia. Kita hapus garis yang tidak perlu.
Lalu kita akan fillet, kita satukan, kita ganti layarnya, maka sudah jadi untuk tupai cording. Selanjutnya membuat lace plank. Kita gunakan lace plank dengan ukuran 2/20. Kita buat double, lalu kita rotasi dia 35 derajat. Kita MA biar layarnya sama. Kita rubah untuk arsiran juga. Selanjutnya kita akan kopikan pada bagian tusuk. Kita akan pindah UCS-nya. Kita akan kopikan karena terpotong oleh plat beton. Jadi kita kopikan agak ke atas. Ini kita bikin single karena tertutup oleh plat beton. Kita kopikan lagi untuk bagian sebelah kanan, nanti kita mirror. Selanjutnya kita akan trim bagian yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan buat pada balok tarik, kita offset 0,02 tusuknya. Kita akan potong balok tarik, kita fillet, lalu kita akan buat line, kita move sekitar 5 cm, lalu kita akan fillet dia untuk menyatukan MA biar layarnya sama. Selanjutnya kita akan mirror untuk kuda-kuda yang sudah kita buat. Kita akan mirror, kita klik pada sumbunya, kita cerminkan, maka jadilah kuda-kuda kita sudah menjadi dua, kiri dan kanan sudah ada. Lalu kita trim pada bagian sebelah kiri, spangnya kita hilangkan karena terdapat plat lantai. Lalu kita fillet, tusuk, akan fillet juga bagian balok kunci, kita trim. Untuk kaki kuda-kuda pada tapian juga kita trim, begitu pula pada balok tembok. Selanjutnya kita akan mengcopy, kita akan membuat knock. Kita move dia ke atas, lalu kita bikin papan ukuran 2/20 sebagai papan router. KMA, lalu kita akan copy pada bagian atas knock. Kita knock menggunakan kayu 8/12. Kita kopikan, kita hapus garis batunya, kita hapus arsirannya, kita matikan layar as terlebih dahulu. Nanti kita BO dulu, kita hapus, maka jadilah knock kita sudah terbekas untuk tempat memaku dengan tusuk. Kita arsir, kita ganti layarnya, kita akan buat hubungan antara kuda-kuda dan knock, kita buat. Setelah itu kita akan MA, kita samakan layarnya. Sudah, kita akan potong bagian tusuk pada router. Kita akan mengatur cording, kita akan buat garis bantuan antara balok tembok sampai dengan knock. Kita copy, lalu kita buat garis
Setelah itu kita div dengan jumlah 4, lalu kita kembalikan lagi. Maka disitulah posisi dari cording. Kita buat garis tegak lurus dulu. Kita tinggal menempatkan cording, copy, kita tempatkan cording, kita move lagi, kita tempatkan pada garis yang sudah kita buat. Kita hapus garis bantunya, masuk pada bagian atas juga kita hapus. Setelah itu kita akan mirror dia, kita mirror cordingnya, kita hapus. Kita lihat cording sudah ada pada sisi kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antara tiang kuda-kuda dan balok kunci. Kita offset 2 cm ke atas sebagai spelling. Jadi ketika kuda-kuda didirikan nanti masih ada stand. Kita buat untuk bannya dan burusnya, trim. Lalu kita akan buat garis lagi, kita fillet, kita trim, kita fillet biar menjadi poligon, lalu kita trim kembali. KMA dengan layar yang sudah ada, yaitu garis putus strip, maka sudah jadi hubungan pada balok kunci. Selanjutnya kita akan menggunakan tool palette untuk membuat baut pada balok kunci. Kita gunakan angkor rod imperial dari mechanical. Selanjutnya kita skala dulu biar lebih kecil, biar lebih mudah untuk menata. Kita geser, ternyata kurang kecil, kita skala lagi biar jadi lebih kecil. Sudah kecil, kita move, kita pindah ke atas. Kita akan buat baut untuk balok kunci dengan ukuran M12, yaitu baut dengan diameter 1,2 cm. Selanjutnya kita akan move dia ke atas. Kita buat garis bantu untuk memposisikan baut. Kita juga akan MA untuk kaki kuda-kudanya atau balok tariknya. Kita move ke bawah bautnya sesuai batasnya. Kita move lagi, lalu kita explode dia. Kita buang bagian yang berbentuk L, lalu kita mirror. Selanjutnya kita akan move dia, kita pindah, kita masukkan pada balok tarik. Kita buang ujungnya, kita extend, maka jadilah untuk baut M12. Kita buat layer baru, layer aksesoris. Kita khususkan untuk baut nanti, atau aksesoris gambar lainnya seperti pohon. Kita ganti warnanya, kita blok, kita masukkan ke layer aksesoris. Kita ganti tipe garisnya dulu. Garisnya adalah putus-putus karena dia masuk ke dalam kayu. Kita setting skala garisnya. Sudah, kita setting lagi, kelihatannya masih belum tepat. Sudah, kita akan buat pada balok tarik dan balok kunci. Kita bikin blok dulu biar lebih mempermudah. Jadi dari tepi balok kunci kita offset 10 cm, lalu kita pasang mur atau bautnya yang sudah kita bikin. Kita copy,
kita pasangkan yang sudah kita beri garis bantu. Kita copy lagi di sebelahnya. Kita masukkan ke bawah, kita hapus bautnya. Setelah itu kita akan mirror dia. Di bautnya ada di kiri kanan. Baut sudah jadi. Lalu kita akan membuat pengapit atau balok apit. Kita gunakan kayu 6/12. Kita offset dia. Selanjutnya kita offset sekitar 4 cm. Kita hapus, kita fillet dia biar menyatu. MA, kita fillet kembali, maka jadilah balok pengapit. Kita samakan layarnya. Kita kunci layar as, lalu kita akan potong bagian yang tertutup oleh balok apit. Kita beri simbol garis putus strip karena dia tertutup oleh balok apit. Kita MA, kita trim dia, kita buat garis lagi, kita trim semuanya, kita buat garis kembali. Kita trim, lalu kita buat garis untuk menutup bagian take. Kita semuanya. Kita akan buat untuk bagel. Kita buat bagel pada bagian balok kunci. Kita move dia, kita pasangkan pada balok kunci. Kita akan stretch atau memperpanjang bagel kita setelah kita buat tadi. Kita perpanjang misalnya 1/2 meter dulu. Nanti kalau terlalu panjang kita perpendek lagi. Kita move dia kira-kira tebal 1/2 mili. Kita trim dia. Selanjutnya kita akan tutup dia dan garis putus strip juga. Kita edit skalanya. Setelah itu kita akan hidupkan layar as kembali, kita trim. Lalu kita akan copy. Kita copy ke bawah, kita rotasi. Kita akan buat untuk bagel antara sokong kuda-kuda dan tiang kuda-kuda. Kita move. Sudah terpasang. Kita akan lakukan stretch. Kita kunci dulu layarnya. Kita stretch dia ke bawah. Kita stretch lagi sampai pada sokong kuda-kuda. Kita stretch. Satunya juga kita stretch sama. Selanjutnya dengan tool palette kita akan keluarkan X atau nut atau mur baut. Jadi kita gunakan mur baut, tapi kita tambah atas. Kita akan gunakan M12 juga. Kita MA dia. Lalu kita skala.
dengan baut yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy, kita pasangkan pada balok tarik. Setelah itu kita pasangkan juga pada bagian kaki kuda-kuda dan bagian yang kuda-kuda. Copy, pasangkan. Selanjutnya kita bikin garis bantu, lalu kita copy pada kaki kuda-kuda bautnya. Kita copy pada sokongnya. Jika sudah, kita akan trim bagian yang tertutup oleh bagel. Kita akan kopikan garis strip putus, kita akan kopikan semua, kita trim kembali. Kita akan buat untuk penutup garis yang kita trim, KMA dengan layar putus strip. Lalu kita akan mirror dia, karena sama kiri dan kanan, maka kita mirror. Setelah itu kita akan bikin baut lagi, kita copy, kita pasangkan pada bagian antara sokong dan kaki kuda-kuda. Kita copy kembali untuk bagelnya, kita stretch, kita perpendek untuk bagelnya. Lalu kita akan buat garis bantu untuk memasang baut dan mur. Jadi kita pasang pada garis sumbu kuda-kuda. Pasang dia, lalu kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat bagel kalung dengan ukuran 3 cm x 30. Akan buat bagel kalung, kita rotasi dulu 35 derajat, lalu kita pasang pada area balok tarik. Kita offset menunggu batas, kita mirror, kita move maksudnya dengan garis bantu dulu. Kita move kira-kira bisa pas pada balok tarik. Lalu kita kopikan bagian dari mur baut, kita explode, kita buang ujungnya, lalu kita rotasi dia. Setelah itu kita pasang pada bagel kalung yang akan kita buat tadi. Kita move, setelah itu kita move lagi ke bawah, kelihatannya kurang ke bawah, kita move, lalu kita akan trim pada bagian yang tidak perlu, kita buang, kita hilangkan. Kemudian kita delete. Lalu kita bikin blok, kita beri nama bagel kalung. Kita masukkan pada layar aksesoris. Lalu kita trim bagian yang tertutup oleh bagel kalung. Kita buat penutupnya, KMA dengan garis putus tipis yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya bagian yang terpotong akibat penempatan bagel kalung, kita copy, lalu kita potong.
A dulu, baru kita potong untuk penempatan botol kalung. Selanjutnya kita akan mirror dia untuk menempatkan di bagian kanan juga, lalu kita potong. Demikianlah untuk membuat struktur atas bangunan.